Film ini mengisahkan tentang seorang siswa SMA Korea yang manis tapi malang karena dibuang oleh pacarnya dan harus membayar ganti rugi atas kecerobohannya. Disutradarai oleh Dong Hyuk Shin tahun 2004. Buat yang suka film komedi romantik, boleh nih 100 Day with Mr. Arrogant intro. Hai Gulingers, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja. By the way, makasih loh ya Jeng yang udah support channel ini dengan cara subscribe. Dan buat kamu-kamu nih yang baru guling-guling di channel ini, jangan lupa loh ya Jeng dipijitin tombol subscribe sama loncengnya. Yaudah yuk kita guling-guling, berangkat! Di sebuah tempat yang indah tertidurlah seorang putri bangun. Kemana sih? Kok dia nggak datang-datang? Tiba-tiba di kejauhan dia mendengar suara kedatangan seseorang. Dan film baru dimulai. Raja. Guru yang sedang mengajar pun gak pakai lama langsung OTW dong ke anak yang teriak tadi. Aduh anjay, ini film apa? Di awal aja udah kayak gini, ya ampun. Itu please deh, filmnya gak dikondisikan aja. Aduh. Lalu film berpindah ke Heong bersama dua temannya yang lagi di WC. Terus si Heong nanya tuh, apa yang kalian lakukan kalau kalian melihat pangeran di mimpi? Temennya nanya balik dong, apa yang kau lakukan di mimpi dengan pangeran itu? Apakah celanamu basah? Heong pun menjawab dengan kesal, aku cuma pegangan tangan aja tahu. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam toilet. Bertemu seorang pangeran di mimpimu berarti kamu akan bertemu dengan pangeran tampan dalam kehidupan nyata. Lalu film berpindah lagi ke Heong yang sedang makan di restoran. Kata Heong, apakah kamu tahu esok hari apa? Dijawabnya lah sama si laki-laki itu, 100 hari kita jadian. Dan Heong pun marah. Tapi bukannya kamu memberikan hadiah untukku, kamu malah mau putus sama aku. Baiklah, mari kita lupakan ini semua dan gak usah merasa bersalah, gimana pun juga aku akan mengakhiri ini semua. Dalam perjalanan pulang, karena masih merasa kesal, Heong pun menendang sebuah kaleng yang tak sengaja mengenai seorang laki-laki. Laki-laki yang terkena kaleng pun turun dari mobil dong, marah-marah minta ganti ke si Heong. 야, 나 미쳤냐? Si Heong yang tidak memiliki uang untuk ganti rugi pun langsung deh dia melarikan diri tanpa sadar kalau dompetnya tuh terjatuh. Keesokan harinya, saat Heong sedang tidur, tiba-tiba HP-nya bunyi. Terus dia angkat sambil marah-marah. Dia kira tuh mantannya yang telepon. Taunya orang yang kena kaleng yang kemarin dong yang telepon. Heong pun cepet-cepet tutup teleponnya. Lalu film pun berpindah ke restoran. Hyung Ju menyuruh si Heong tuh buat nanda tanganin surat. Si Heong pun nanya, apa tuh? Si Hyung Ju pun jawab, bacalah, $30 sehari. Jadi nanti waktu udah 100 hari kamu udah bisa ngelunasin semuanya. Si Heong pun jawab, ini sih gak adil banget. Terus si Hyung Ju pun jawab, baiklah kalau gitu aku akan minta uang ganti rugi sama orang tua kamu aja. Mendengar ancaman dari si Hyung Ju, si Heong pun terpaksa menyetujuinya. Akhirnya hari penyiksaan pun tiba. Si Heong yang sedang sekolah dipaksa datang ke tempat si Hyung Ju. Singkat cerita, si Heong pun sampai ke tempat kediaman si Hyung Ju. Bukannya cepet kek dibukain pintu sama si Hyung Ju, malah dibilangin password. Kalau kamu tidak menjawab passwordnya, pintu gak akan dibuka-buka. Jadi aja dengan sangat terpaksa si Hyung pun ngejawab itu passwordnya.
Akhirnya pintu pun terbuka. Nih laki-laki nih asli nih, ngeselin. Masa anak orang datang-datang udah langsung disuruh kerja? Seheong pun akhirnya kembali dengan ayahnya. Ayahnya pun terkejut melihat ada cewek di rumah. Terus dia nanya, apakah kau sedang berkencan? Dijawabnya lah sama si Hyojung, enggak, bener aku nggak lagi kencan. Ayah tanya lagi, terus itu siapa? Si Hyojung jawab, oh itu, dia hanya seorang pelayan. Ih bener dah, laki-laki mulutnya minta digedik. Keesokan harinya, saat Seheong pulang sekolah, dia dapat telepon lagi tuh dari si Hyungju. Mulai dah penderitaan datang lagi dong. Di perjalanan pulang, si Heong gak sengaja lihat ayahnya lewat. Waktu lagi dia ngejar, ternyata ayahnya nabrak mobil orang. Akhirnya mereka sama-sama datang ke bengkel. Nah, waktu di bengkel, si ayahnya si Heong nanya, berapa bang? Dijawab tuh sama si abang, $20. Ayahnya jawab lagi, biasanya juga $10. Si Heong tiba-tiba ngomong, apa sebanyak itu untuk harga cat bumper doang? Gimana kalau mobil asing kayak Lexus 430? Si abangnya jawab, kamu bisa membayar $10 tapi biasanya $20. Kita juga butuh hidup. Si Heong yang kesel inget diminta ganti rugi $3.000 pun nusuk-nusuk boneka voodoo tuh sambil maki-maki si Hyungju. Sampai-sampai di besoknya tuh mobil si Hyungju tuh dicoret-coret sama dia. Gak puas sampai situ, si Heong pun teriak-teriak pakai toa di pinggir jalan kampusnya si Hyungju. Aku mohon, tolonglah aku agar anakku bisa menemui ayahnya. Dia meninggalkan kita dengan mengatakan dia sedang menyelesaikan sekolahnya dan tak pernah kembali. Dia seorang mata keranjang yang sering menaiki mobil Lexus 430. Dia adalah bajingan besar, tolong aku. Auto narik darah dong itu si Hyungju. Ditariknya lah itu si Heong, dibawa ke pojokan. Dengan nada emosi banget tuh si Hyungju bilang, apa kau sudah gila? Kau mau mati? Terus si Heong pun jawab, mengapa kamu melakukan itu? Kamulah duluan yang bohong soal $3.000 itu. Si Hyungju pun jawab, oke, terus gimana dengan kesepakatan kita? Mungkin kamu terlalu muda untuk mengerti hal ini, tapi asal kamu tahu ya, kamu itu bisa masuk penjara kalau kamu melanggar perjanjian. Si Heong pun yang gak mau kalah ngejawabin lagi dong dia, oke, aku juga akan menuntutmu untuk kasus penipuan. Si Hyungju pun langsung jawab lagi, oke, lakukan. Si Heong yang terlalu kesal pun akhirnya dia pergi. Keesokan harinya di sekolah si Heong, guru olahraganya bilang akan mengajarkan cara bela diri terhadap orang jahat. Oke semuanya, atur posisi. Teman si Heong, sebut saja Sita dan Siti,
mengambil posisi berhadap-hadapan. Terus si Siti bilang, "Apa kamu mau tahu gerakan pertahanan mematikan?" Si Sita jawab, "Gimana? Si Siti bilang, "Pegang kerahku. Bagaimana menurutmu perasaanku? Pasti gak enak kan? Pertama-tama berikan pandangan buruk, lalu pegang pergelangan tangannya dan kunci bahunya. Lalu tunggu." Sempurna. Anja, gue kalau punya temen model kayak gini, asli udah gue mutilasi. Si Himju yang masih kesal sama si Heong, dia nungguin si Heong pulang sekolah tuh. Terus dia lihat tuh ada yang mirip si Heong, dikejarnya lah sama dia. Sekali dia tepuk pundaknya waktu kebalik, eng. Surprise. Jorok aja si Siti, gila banget. Akhirnya si Hyungju pun berhasil nemuin si Heong yang benernya. Si Heong yang lihat si Hyungju lari dong. Ya, auto pasti dikejar. Si Hyungju yang gak kehabisan akal, dia nempel-nempelin selembaran tuh biar emaknya si Heong lihat. Isi selembaran itu guru privat gratis, subsidi biaya hidup. Udah dapat selembaran itu, emaknya si Heong chatan tuh sama gurunya minta nilainya si Heong. Dan ternyata nilainya jelek dong. Akhirnya si Heong disuruh les, dan guru lesnya udah pasti si Hyungju lah. 만나서 반갑다. Hari-hari dilewatin bareng-bareng terus. Lama-lama muncul juga tuh mulai perasaan suka. Sampai liburan musim panas pun bareng-bareng. Singkat cerita akhirnya mereka main wahana body jumping. Nah, pas lagi nanya-nanya berat badan gitu, yang di belakangnya tuh ada yang nyindir-nyindir si Heong. Si Hyuju yang denger gak seneng dong, dia marah. Waktu dia lagi marah, si Heongnya mau pingsan. Langsung dong gerak cepat si Hyungju sosit. Singkat cerita, si Heong disuruh si Hyunju dan yang cantik datang ke kafe. Pertama kali gue nonton ini, gue pikir bakal ditembak nih di kafe. Si Heong pikir si Hyunju itu ulang tahun. Ternyata si Heong buat party ini buat ngerayain pembebasannya pembudakan karena udah 100 tahun. Kampret, asa tekudu. Singkat cerita, party pun selesai. Si Heong dianterin pulang dah tuh sama si Hyunju. Sebelum masuk, dikis dong. Waktu udah dikis, emaknya si Heong lihat dari atas. Dipanggil lah si Hyunju sama emaknya. Udah gitu gak boleh buat ngedeketin anaknya lagi. Akhirnya si Hyunju mutusin untuk ngejauhin si Heong. Si Heong SMS gak dibales, ditelepon gak diangkat-angkat. Akhirnya si Heong yang gak tahu apa-apa, akhirnya dia mutusin buat datengin si Hyunju. Si Heong nanya, "Kenapa sih, ada apa sih, salah aku apa?" Si Hyunju jawab, "Sadarlah, memang menyenangkan ketika bermain dengan kamu. Tapi itu semua sudah berakhir sekarang. Mungkin kamu tidak mengerti sama situasi sekarang, tapi aku gak punya banyak waktu luang untuk menjadi teman main kamu. Jadi berhentilah menggangguku. Kau begitu menjengkelkan." Jelem. Pedih kapten. Teman-teman si Heong yang tahu si Heong gak baik-baik aja akhirnya ngajakin si Heong pergi keluar buat minum-minum. 가슴이
Sewaktu di perjalanan pulang, tanpa sengaja si Heong ketemu sama si Hyungju. Dan si Hyungju lewat gitu aja dong. Aduh, makin jelek. Selagi si Hyungju lewat gitu aja, dipanggilnya lah sama si Heong. Ya, apa kamu menikmati hidup kamu? Seharusnya kamu senang, karena aku gak ganggu kamu lagi. Aku hanya anak yang menjengkelkan. Izinkan aku nanya satu pertanyaan terakhir. Apa kamu bener cuman mainin aku? Kamu bohong kan? Ngomong kalau kamu bohong. Kamu cuma lagi bercanda kan? Ngomong dong, ngomong. Akhirnya si Hyunjung pun berkata, cukup. Terus dia pergi gitu aja. Aduh, jelek lagi yang ketiga. Pulang sekolah, si Heyong waktu pas mau ke atas, lihat ternyata ada surat di kotak suratnya. Sekali disobek suratnya, ada cincin jatuh. Langsung dah tuh si Heyong lari hujan-hujanan ke rumah si Hyungju. Sekali masuk ke rumah si Hyungju, rumahnya udah kosong dong. Sedih banget. Asli ini motor lewat ngerusak kesedihan. Singkat cerita, akhirnya si Heong mutusin untuk serius belajar biar dia masuk ke perguruan tinggi. Sampailah di hari ujian masuk perguruan tinggi. Karena gak masuk perguruan tinggi, akhirnya dia curhat tuh sama guru lesnya. Buat menghibur si Heong, akhirnya guru lesnya ngebawa dia tuh ke pinggir empang. Sesampainya di pinggir empang, guru lesnya bilang dia mau ke WC dulu. Tiba-tiba si Hyungju nongol dong. Nongol-nongol ceramah, kamu gak lulus kan? Makanya aku bilang belajar. Terus si Hyungju ngasih sertifikat. Ditanyalah sama si Heyong, sertifikat apa ini? Dijawabnya sama si Hyungju, sertifikat memiliki iman katanya. Ternyata waktu diomelin sama emaknya si Heyong, si Hyungju bilang kalau dia tuh gak mau kehilangan. Makanya itu yang ngurusin semua, sampai guru lesnya si Heyong aja si Hyungju itu yang suruh. Dan ternyata si Heyong pun bukan yang gak lulus, tapi itu semua kerjaan si Hyungju yang udah ngurusin supaya namanya gak muncul. Dan tamat. By the way, buat kamu-kamu yang nonton video ini terus masih sekolah, selamat menikmati setiap momennya ya. Dan buat kamu-kamu nih yang udah lewat masanya, selamat juga deh, selamat berkangen-kangen ria. Thanks para Gulingers yang udah stay sampai akhir. See you next video. Bye.